Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Horor Malam Jumat. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Kang Wanto yang akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Kabupaten Batang. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan pencet tombol subscribe dan jangan lupa pencet notifikasi untuk mengikuti video-video saya. Oke, Kang Wanto, saya ini kan orang Batang. Iya, orang Batang. Tapi saya ini tidak tahu sejarahnya tentang Kabupaten Batang ini. Tidak tahu sejarahnya, asal usulnya. Bisa diceritakan kan? Oh ya, dulu sewaktu saya masih kecil, pas waktu itu kakek saya sambil ngepuk-ngepuk kepala ya bercerita tentang asal usul kota Batang. Dulu itu Raja Mataram yang bernama si Sultan Agung mau mengadakan perang dengan Batavia. Sedangkan jalur dari Sultan Mataram menuju Batavia melalui jalur Alas Roban. Terus ia bersiasat mau membuat lahan-lahan pertanian dengan upaya hasil panennya nanti bisa untuk perbekalan perang ke Batavia. Nah, ada salah satu adipati yang diutus, yaitu yang bernama Ki Ageng Baurekso, mendapat mandat dari si Sultan untuk membuka lahan pertanian di Alas Roban dengan membawa sejumlah prajurit yang untuk serta membuat lahan. Namun ketika ia menebangi hutan-hutan di Alas Roban, pohon-pohonnya itu penuh dengan kendala yang sangat istimewa. Soalnya di Alas Roban itu kan terkenal banyak penghuninya itu. Banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dari zaman dulu memang sudah terkenal Alas Roban itu tempatnya para dedemit gitu ya. Lah, ceritanya gini, sewaktu Ki Ageng Baurekso membuka lahan di situ, para prajurit banyak yang meninggal, ada yang sakit, ada yang meninggal gimana itu, banyak yang meninggal, sehingga Ki Bau itu kebingungan, ada apa penyebabnya itu, apa kok banyak prajurit yang meninggal. Nah, singkat cerita ia bertanya sowan ke bapaknya yang bernama Ki Ageng Cempaluk. Nah, di situ disuruh tirakat atau sekarang itu khulwah, kalau bahasa Arabnya khulwah, meminta petunjuk dari Sang Pencipta alam, yaitu Allah. Dia mendapat suatu petunjuk bahwa di situ untuk melakukan suatu semedi yang dinamakan semedi Kalong. Nah, mulanya ada kota Pekalongan, sebelahnya kota Batang. Nah, jadi berdirinya itu pertama Kalongannya, namanya ada Kalong ya. Nah, singkat cerita, Ki Ageng Baurekso bertemu dengan Raja Jin yang menguasai di Alas Roban yang bernama Dadung Awuk. Itu ya berkelahi, entah gimana berkelahinya ya. Zaman dulu itu alhamdulillah Ki Ageng Baurekso mampu mengalahkan Dadung Awuk, sehingga terciptalah lahan-lahan pertanian di kota Batang. Setelah semua dibabat, sudah menjadi lahan, tinggal memikirkan aliran sungai.
untuk mengairi ladangnya itu ya. Nah, pertanian. Timbullah pemikiran bahwa di daerah Batang itu ada sungai besar yang dinamakan Sungai Lujahan. Setelah ia membuat aliran sungai, membuat suatu bendungan supaya air bisa mengaliri di area persawahan gitu ya. Bendungan tersebut jebol lagi, dibikin jebol lagi, sehingga Ki Bau ini agak kebingungan, ada apakah ini gerangan? Ternyata di situ ada sosok makhluk siluman yang bernama Gedung Uling, yang bernama Raja Uling, yang menguasai di Sungai Lujahan di situ. Di aliran Sungai Lujahan itu kan yang arah ke tengah kota itu ya. Iya, yang sekarang dinamakan Kali Keramat. Bendungan itu. Itu punya cerita mistis sendiri di bendungan tersebut. Ia berkelahi, bahkan para jurid di situ banyak yang meninggal karena tak mampu mengalahkan anak buah dari Raja Uling tersebut, sehingga Ki Bau turun tangan ikut berkelahi supaya bisa mengalahkan Raja Uling. Ternyata Ki Bau tidak mampu mengalahkan Raja Uling, sehingga ia tubuhnya penuh dengan luka. Di situ ada ayahanda yang bernama Ki Ageng Cempaluk, sehingga semua lukanya disembuhkan, terus mendapatkan arahan dari sang ayahanda. Ki Bau disuruh masuk ke alamnya atau ke istananya Raja Uling. Setelah masuk di situ, ia berjumpa seorang putri cantik, adik dari Raja Uling, yang bernama Tri Busowati. Iya, di situ cantik banget. Karena Ki Ageng Baurekso itu orangnya ya cakep. Sehingga Tri Busowati pun jatuh cinta gitu. Tapi Tri Busowati itu kan sejenis ini Kang, siluman. Iya, sejenis siluman. Karena Raja Uling itu punya pedang, yang pedangnya itu ya lumayan sakti, ya, pedang silindang yang dinamakan pedang silindang, ampuh gitu pedangnya itu. Sehingga Tri Busowati, adik dari Raja Uling, dibujuk, dirayu untuk mengambilkan pedang yang bernama pedang silindang tersebut. Karena orang jatuh cinta kan mau ya, orang jatuh cinta, terus diambilkan pedangnya. Ki Bau keluar dari kerajaan, terus berperanglah antara Raja Uling dengan Ki Bau. Alhamdulillah Ki Baurekso mampu mengalahkan Raja Uling tersebut. Setelah itu diteruskanlah membuat bendungan tersebut. Namun ketika bendungan sudah jadi, air tersebut mampet, tidak bisa jalan. Tidak bisa mengalir. Ternyata di situ ada suatu batang pohon yang sangat besar yang dinamakan batang pohon watang, namanya watang. Yang anehnya akarnya ketika dipotong itu keluar darah, dipotong lagi keluar darah, terus disambung, sehingga sekarang ada desa yang dinamakan desa Sambung. Asal usulnya gitu, disambung terus dinamakan desa Sambung. Karena Ki Bau kuat, ahli tirakat juga ya, pohon tersebut, batang tersebut diembat, diuncalkan terus keluar. Batang tersebut bisa diangkat, diembat itu diangkat, langsung berdirilah, dinamakan di daerah tersebut dinamakan batang ngembat batang. Ngembat watang. Ngembat watang, dan
watang tersebut, batang pohon tersebut loncatnya sangat tinggi, sangat jauh, terus jatuh di daerah pedesaan yang sekarang dinamakan Matangan, karena dulunya ada kayu watang gitu. Jadi satu daerah itu punya cerita-cerita sendiri. Setelah itulah awal mula dinamakan Kota Batang, ya dikarenakan ngembat kayu watang gitu. Ya gitulah ceritanya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang apabila ada yang salah ya hal yang lumrah ya, cerita ya. Semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa yang budiman, khususnya anak-anak muda, supaya bisa menjadi gambaran dan jadi orang Batang gitu, tahu ceritanya Batang gitu. Meskipun singkat ya. Meskipun singkat. Jadi bukan mengaku aku ini anak Batang tapi tidak tahu ceritanya. Kalau hendaknya kita tahu ceritanya Kota Batang, semakin kita cinta pada daerah kita sendiri. Dan yang ada di jauh pun bisa melihat, menonton video ini sehingga bisa mengerti cerita tentang Batang. Cukup sekian, silakan Mas lanjutkan. Terima kasih Kang Wanto. Bagi teman-teman yang mendengarkan cerita ini, supaya bisa diambil manfaatnya dan mengerti sejarahnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.